Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, semua keluarga besar dari Chosen Generation, dan siapapun yang menonton video ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Walaupun kita ibadah online, tapi semangat kita tetap offline. Walaupun kita nggak ketemu, tapi kita bertemu di dalam doa. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain di hari-hari berat ini, di hari-hari yang sepertinya banyak sekali tekanan, banyak sekali serangan, tapi kita percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus kita dijadikan Tuhan lebih dari seorang pemenang. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita mulai sharing firman ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun kami tidak berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami berjumpa Tuhan dalam doa. Kami saling mengasihi, saling menyayangi. Kami percaya Tuhan ada kuasa Allah mengalir di tempat ini dan di tempat di mana video ini diputar. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mempersiapkan terobosan, Tuhan mempersiapkan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada kemenangan. Kami percaya Tuhan ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di mana ada kuasa Allah, di mana ada Roh Allah, di situ kuasa Allah mengalir dan di situ terjadi pemulihan luar biasa. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua Tuhan, hamba-Mu dan juga siapapun yang menonton video ini, tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan ini, tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, lewat penyampaian firman ini kami percaya Tuhan sedang bertindak, Tuhan sedang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah masuk dalam pujian penyembahan. Kami percaya Tuhan lewat pujian penyembahan kami sudah dipulihkan. Dan lewat firman kami semakin dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita sama-sama belajar satu firman Tuhan. Firman ini, jujur firman ini bukan hanya buat saudara, tapi firman ini juga termasuk buat saya. Jujur, saya pun ditegur lewat belajar firman ini. Saya pun ditegur lewat belajar firman ini. Hari ini kita bahas tentang bagaimana pertobatan kita. Judul khotbah hari ini, bagaimana pertobatan kita? Apakah sungguh-sungguh ataukah palsu? Tuhan mau menjadikan kita pelaku-pelaku firman. Sekali lagi, Tuhan mau menjadikan saudara dan saya pelaku firman, bukan sekedar peniru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah dirusak oleh kuasa kegelapan. Ada racun iblis yang mengalir di dalam kita sejak kita lahir. Dan racun itu bernama ego. Bisa bayangin saudara, bahkan di dunia tempat kita dilahirkan ini, dunia tempat kita dilahirkan ini juga telah rusak semua. Sehingga kita dididik dan kita dibiasakan dengan berbagai kerusakan-kerusakan itu. Dari kecil kita dididik dan kita terbiasa dengan berbagai kerusakan. Kita terbiasa dengan berbagai sifat-sifat daging. Kita terbiasa dengan berbagai sifat dan karakter iblis yang menjadikan kita rusak total. Gambar Allah telah rusak di dalam kita. Tuhan mengasihi dunia. Dia merelakan dirinya untuk mati dan menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan mengasihi dunia ini. Dia relakan dirinya untuk mati menjadi tebusan buat saudara dan saya. Sama-sama kita buka di Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya, saudara perhatiin, dia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi yang tidak,
Saudara jawab sendiri. Tuhan menjadi pokok keselamatan bagi yang taat, bagi yang tidak. Itu pilihan. Lewat kematian dan kebangkitannya, dia rindu hidup di dalam kita. Dia rindu untuk mengubah kita secara utuh. Dia mau kita berjalan seperti dia berjalan. Sekali lagi, Tuhan rindu kita berjalan seperti Tuhan berjalan. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya. Walking as he walk. Berjalan seperti Tuhan berjalan. Hidup seperti Tuhan hidup. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan bukan membebani saudara dan Tuhan tidak membebani saya. Tapi Tuhan rindu kita berjumpa dengan Dia. Dan perjumpaan kita dengan Allah hanya bisa terjadi ketika kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ingat saudara, saudara tidak berurusan dengan manusia, tapi saudara berurusan dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa menurunkan derajatnya, tapi Tuhan bisa menaikkan derajat kita menjadi serupa dengan Dia. Caranya gimana? Taat. Yang diperlukan adalah satu kata, ketaatan. Tuhan menebus siapapun yang taat kepadanya. Tanpa ketaatan tidak ada keselamatan. Nyatanya sekarang banyak orang Kristen yang tidak hidup seperti Yesus hidup. Banyak orang Kristen yang hidup sesuka-sukanya, tidak hidup seperti Yesus hidup. Mereka sepertinya bertobat, mereka sepertinya sungguh-sungguh sudah bertobat, tapi pertobatannya jujur penuh kepalsuan, penuh sekali dengan kepalsuan. Tapi sayangnya tidak banyak orang menyadari hal itu. Tidak banyak yang menyadari hal itu. Saudara lihat dalam surat Yohanes ada 3 kata inilah tandanya. Ada 3 kata inilah tandanya. Yang bukan menunjukkan pada tantangan. Inilah tandanya, saya garis bawakan. Itu bukan menunjuk pada tantangan. Tapi ini menunjuk pada ujian. Ujian apa? Keaslian atau kepalsuan. Asli atau palsu. Sama-sama kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya. Inilah tandanya, terus? Bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara harus uji apakah saudara mengenal Allah atau tidak. Kalau saudara mengenal Allah, saudara turuti perintah Allah. Terus 1 Yohanes 3 ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya. Inilah tandanya. Terus? Anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Anak Allah atau anak iblis. Ini ujian. Terus? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Iya. Saudara lihat ya. Ini ujian. Apakah kita anak Allah atau anak iblis? Kalau kita mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita, kita anak Allah. Tapi kalau kita ada benci orang, kita anak iblis. Terus, ini tandanya, ini ujian, bukan tantangan. 1 Yohanes 5 ayat kedua. 1 Yohanes 5 ayat kedua. Inilah tandanya. Inilah tandanya. Terus? Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Iya. Tragis saudara, tragis jika kita sudah ikut Yesus, tapi di ujung kehidupan kita, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Tragis. Berpuluh-puluh tahun kita ikut Yesus. Kita sudah rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi di ujung kehidupan, Tuhan bilang, aku nggak kenal. Kenapa? Karena pertobatan kita nggak asli. Pertobatan kita nggak sungguh-sungguh. Tapi pertobatan kita adalah pertobatan palsu. Saya ngomong sama saudara, dan saya ngomong sama diri saya sendiri. Subjek ini hanya berguna untuk mereka yang jujur dan sungguh-sungguh mau berubah. Bahasan ini hanya berguna untuk mereka yang sungguh-sungguh mau berubah.
dan mau jujur sama diri sendiri. Tapi jika kita merasa sudah benar, bahaya banget kehidupan kita ini. Bahaya sekali kehidupan kita ini. Izinkan lewat firman ini kita dipimpin untuk menemukan keadaan kita yang sesungguhnya. Lewat firman ini, ayo kita sama-sama selidiki diri kita untuk menemukan keadaan kita yang sesungguhnya, agar kita bisa diarahkan kepada jalan keselamatan. Kita harus sama-sama belajar agar kita sungguh-sungguh sampai pada garis akhir dengan benar, supaya kita benar-benar masuk dalam pertandingan dan kita sampai dengan garis akhir dengan benar. Untuk membedakan pertobatan yang sungguh-sungguh dan pertobatan palsu, kita harus lihat, kita harus uji. Dan lewat pengujian-pengujian itu, kita lihat apakah kita sungguh-sungguh sudah asli, apakah kita sungguh-sungguh sudah bertobat, ataukah kita masih pertobatannya semu atau palsu. Dan pertobatan ini hanya bisa diuji lewat api masalah. Ketika badai hidup datang, masalah datang, baru kita terlihat kualitas kerohanian kita. Kualitas kerohanian kita. You mau punya karunia sehebat apapun, begitu kena badai, begitu kena masalah, baru terlihat kualitas rohaninya. Hati-hati saudara, jangan sampai kita merasa kita sudah Kristen yang asli, Kristen sungguh-sungguh, tapi nyatanya di hadapan Tuhan masih banyak kepalsuan dari kita. Sekali lagi, masih banyak kepalsuan dari kita. Hati-hati. 1 Petrus 1 ayat ke-7. 1 Petrus 1 ayat ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, lihat ya, pada waktu Yesus menyatakan diri, bagaimana dengan kerohanian kita? Bagaimana dengan iman kita? Tapi untuk sampai kepada pujian itu, kita harus lewati api. Nggak bisa, saudara dan saya harus lewatin api. Kita harus digodok sama Tuhan, sehingga terlihat kualitas kita. Apakah kita benar-benar atau tidak? Saudara, kita lihat ciri-ciri pertobatan yang sungguh-sungguh dan pertobatan yang palsu. Yang pertama, bagaimana dengan ego kita? Bagaimana dengan ego kita? Itu yang pertama. Saudara lihat ya, saudara perhatikan. Kita adalah manusia yang syarat dengan ego. Yesaya 53 ayat ke-6. Yesaya 53 ayat ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihat, ego kita ditimpakan kepada dia supaya saudara dan saya sungguh-sungguh diubah sama dia. Sifat dan karakter asli kita yang ego itu digerus sedikit demi sedikit, dibakar sampai terlihat nyata benar-benar kualitas rohani kita yang sungguh-sungguh layak didapat puji-pujian. Keegoisan artinya menempatkan diri sendiri atau kepentingan atau kebahagiaan pribadi, itulah yang utama. Saya ulang, keegoisan artinya menempatkan diri sendiri, kepentingan dan kebahagiaan pribadi sebagai faktor yang utama. Itu egois. Saudara perhatiin, dalam berurusan dengan sesama, kita berurusan selalu dengan sesama, kita interaksi dengan sesama, semuanya didasarkan pada prinsip egois. Semuanya didasarkan pada prinsip egois. Kita selalu, kecenderungan kita selalu mau diperhatikan, mau disenangkan, mau menjadi yang terpenting, mau jadi yang terutama. Jika kita, saudara dan saya, mulai diabaikan,
Jika saudara dan saya mulai diabaikan, yang muncul adalah kekecewaan. Ini natur manusia. Jika masih ada natur ego ini, berarti kita belum sungguh-sungguh dalam bertobat. Sayangnya, jika natur ini ada di dalam hidup gereja, sayang jika natur ini ada di dalam lingkup gereja, di dalam lingkup pelayanan. Bukankah ini hanya ada perpecahan? Jika masih ego itu terutama, jika kita masih mau dipandang, jika kita mau diperhatikan terus, jika kita mau disenangkan terus, jika kita mau terus jadi yang terpenting, saya bilang, sayang, ini hanya memancing satu perpecahan. Ini hanya mancing satu perpecahan. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Iya, untuk masuk ke surga, ego harus lepas. Dan itu nggak mudah, sesak, sempit. Tapi untuk masuk ke neraka, saudara tidak perlu menanggalkan apa-apa. Cukup saudara pakai diri saudara, pakai ego saudara, saudara berjalan dengan ego saudara. Saudara tidak perlu ada perjuangan apapun untuk masuk neraka. Seperti jalan yang bablas, lurus aja. Tapi untuk masuk surga, saudara perlu mengekang diri saudara. Untuk mematikan semua sifat alami kita, perlu adanya usaha, perlu adanya kemauan dari saudara dan saya. Kita perlu punya kemauan, perlu usaha. Dan yang kedua, kita perlu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, sia-sia semuanya. Walaupun saudara punya kemauan, punya usaha, tapi saudara nggak mengarahkan pandangan saudara sama Tuhan, siapa yang beri saudara kekuatan? Siapa yang memberi saudara kemampuan? Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita. Kita harus arahkan pandangan kita ke Tuhan, supaya kita bisa masuk dalam pintu yang sempit itu. Berat untuk masuk pintu yang sempit itu, nggak mudah. Sifat egois ini, saudara catat baik-baik, sifat egois ini membawa kita pada perasaan-perasaan yang negatif. Sifat egois membawa kita pada perasaan-perasaan yang negatif. Seperti rasa memiliki. Wah, dia punya saya. Saudara nggak bisa lepasin. Itu rasa memiliki. Rasa benar. Kalau udah ngerasa benar, begitu ditegur, waduh, udah deh, kacau. Rasa sendiri. Aduh, gua gak ada siapa-siapa, gua nih orang paling malang di dunia ini. Rasa diabaikan, di-reject sama orang-orang. Ini perasaan-perasaan yang negatif. Bahkan satu lagi, rasa bersalah yang berlebih. Rasa bersalah yang berlebih ini membuat seseorang menoleh ke belakang terus. Saudara, saya bilang ya, perasaan bersalah berlebih ini bukan pertobatan, tapi ini penyesalan karena hilang kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia telah kehilangan kebahagiaan. Oleh sebab itu, rasa bersalah yang berlebih, tinggalin semuanya. Ketika saudara bertobat, saudara sudah diampuni. Ingat ya, hati-hati dengan sifat egois ini. Membawa saudara pada perasaan-perasaan yang negatif. Rasa memiliki, rasa diri benar, nggak mau ditegur. Rasa sendiri, rasa diabaikan,
rasa bersalah yang berlebih, ini bahaya luar biasa. Saya bilang hati-hati, hati-hati, hati-hati dengan pertobatan kita. Kita bilang, aduh saya sudah bertobat, saya sudah bertobat. Ternyata kita masih palsu. Banyak kepalsuan di dalam kita. Hati-hati. Terkadang Tuhan ajar kita, Tuhan tegur kita, Tuhan ajar kita untuk melepaskan ego kita. Dengan cara apa? Kita harus kehilangan harga diri kita. Kita harus kehilangan apa yang kita sayangi. Kita harus kehilangan apa yang kita rasa miliki. Tujuannya satu, karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Tuhan ambil itu supaya apa? Supaya saudara fokus sama dia. Berapa banyak kita menyadari hal ini? Begitu sesuatu diambil dari kita, kita sedih luar biasa. Dan kita berkata, Tuhan, kenapa saya begini? Kita seakan-akan mau menjerumuskan diri kita pada kesalahan demi kesalahan. Saya bilang sama saudara, saudara sedang melepas keselamatan dan saudara sedang mengambil jalan pintas ke neraka. Berhati-hati dengan ini. Hati-hati. Sekarang kita uji, ini baru yang pertama. Bagaimana dengan sifat asli kita, manusia yang ego. Kita lihat, waduh, masih ada nggak ego di dalam kita? Kita masih ego nggak? Dalam interaksi dengan sesama, kita masih ego nggak? Kalau masih ego, ayo sama-sama kita belajar, kita tanggalin semuanya. Ego itu mementingkan diri kita di atas segala-galanya. Kebahagiaan kita, kesenangan kita. Pokoknya kita itu di atas segala-galanya. Tapi kita mulai menempatkan kasih di atas segala-galanya. Tahukah saudara, ketika kita percaya Yesus, kita sebenarnya sedang kehilangan hidup kita. Kita sedang kehilangan hidup kita. Hidup dalam arti kesenangan kita, siapa diri kita. Kita kehilangan itu. Kita mengambil Kristus, dan kita memancarkan Kristus di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba saudara perhatiin perkataan ini. Hidupku bukan aku lagi, bukan aku sendiri sekarang. Sekarang sudah berdua. Sudah siapa? Sudah ada Yesus. Kalau saudara misalnya, saudara dulu masih single, saudara bebas ngapain aja. Saudara bebas ngapain aja. Begitu saudara sudah main double, artinya sudah menikah, saudara bukan hidup buat diri saudara sendiri. Saudara sudah mesti memikirkan istri, suami, udah mulai memikirkan anak-anak. Saudara bukan single lagi, saudara sudah mesti main double. Nggak bisa begitu. Sekarang nih ketika saudara percaya Yesus, saudara bukan milik sendiri lagi. Saudara sudah berdua, sekarang sudah milik Yesus. Jadi semua keputusan saudara, bukan saudara sendiri yang memutuskan, tapi Yesus yang memutuskan. Ini yang namanya tunduk pada kehendak Allah. Ini yang namanya taat. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan kerinduan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana dengan kerinduan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Yang pertama, bagaimana dengan ego kita? Kedua, bagaimana kerinduan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Pertobatan sejati dicirikan dengan kebajikan dan kemurahan hati. Sekali lagi saya ulang, pertobatan sejati dicirikan dengan kebajikan dan kemurahan hati. Kemurahan hati dan adalah memberi kebahagiaan kepada orang lain. Memberi kebahagiaan kepada orang lain. Inilah sifat dan karakter Allah. Sekali lagi saya ulang, memberi kebahagiaan kepada orang lain adalah sifat dan karakter Allah. Pertobatan sejati memiliki kepribadian yang menyerupai Allah.
Begitu saudara bertobat sejati, saudara akan memiliki sifat kepribadian yang menyerupai Allah. Menyerupai Allah. Dalam arti kecenderungannya seperti Allah. Kecenderungannya seperti Allah. Allah adalah kasih. Saudara harus hidup di dalam kasih. Pertobatan sejati melakukan kebaikan bukan karena reaksi orang. Sekali lagi saya ulang, saudara harus simak baik-baik perkataan ini. Pertobatan sejati melakukan kebaikan bukan karena reaksi dari orang lain, tapi dia melakukan kebaikan karena ada natur Allah di dalam dia. Bisa paham? Sekali lagi, kalau saudara melakukan kebaikan karena reaksi orang, karena orang baik sama saudara, saudara baik sama dia, saya bilang sama saudara, itu belum teruji kalau saudara asli. Tapi kalau orang jahat sama saudara dan saudara tetap baik sama dia, nah di situ baru kelihatan saudara jadi berkat bagi orang lain dan saudara benar-benar masuk dalam satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Oke, kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Iya, ini luar biasa loh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Lihat ya saudara, murah hati enggak sama orang? Gimana kalau saudara melakukan kemurahan itu? Apakah didasarkan pada reaksi orang? Ataukah karena saudara benar-benar ada karakter Allah di dalam saudara? Kalau saudara melakukannya hanya berdasarkan reaksi orang, saudara belum bisa dikatakan pertobatan sejati atau pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu masih pertobatan yang semu. Orang dunia pun melakukan hal itu. Coba kita baca sama-sama di Matius 5 ayat 44 sampai 48. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya bilang sama saudara ya, lihat ya, perbuatan kasih kita atau jadi berkat bagi orang lain itu tidak tergantung dari reaksi orang terhadap saudara. Tapi karena kasih Tuhan sudah mengalir ke dalam saudara, saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Nggak peduli reaksi orang sama saudara. Sekali lagi saya bilang, nggak peduli reaksi orang sama saudara. Saudara tetap bisa jadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena kasih Allah sudah mengalir di dalam saudara. Apa bedanya kita sama orang-orang pendosa? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak bertobat? Apa bedanya jika saudara hanya baik sama orang yang baik? Jika saudara hanya memberi kepada sekutu? Jika saudara hanya mengulurkan tangan kepada orang yang mengasihi saudara? Seperti itu mau balas budi. Bukan itu tujuannya, bukan itu pertobatan yang sejati, bukan itu pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh bisa dilihat ketika saudara mengulurkan tangan, walaupun saudara digigit. Walaupun saudara digigit, saudara tetap ngulurin tangan, saudara tetap bantu.
Mudahkah masuk ke hal-hal ini? Enggak, susah banget. Oleh sebab itu nggak ada cara lain. Sesatnya masuk dalam kerajaan itu. Sesak banget. Susah banget. Bagaimana caranya? Rasanya tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gimana caranya? Gimana caranya supaya saya bisa masuk? Tidak ada cara lain selain penyerahan hidup saudara total sama Allah. Dan relakan Allah membentuk saudara menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Orang yang tidak egois menemukan kebahagiaan saat berbuat baik. Saat dia berbuat baik, dia bahagia banget. Orang yang tidak egois menjadi berkat. Menemukan kebahagiaan ketika orang lain bisa sukacita. Ketika orang lain bisa bersukacita, dia bahagia luar biasa. Ini yang disebut pertobatan sejati. Saudara bilang, aduh Pak susah banget. Iya susah banget. Kita juga lagi bergumul, kita sama-sama bergumul. Hari ini jujur, kita sama-sama belajar. Tuhan mungkin menegur saya lebih dulu. Dan Tuhan menegur saudara juga. Tujuannya apa? Tuhan tidak mempersulit jalan ke surga, tapi Tuhan sedang menunjukkan jalan yang kebenaran itu sama saudara dan saya. Ayolah kita sama-sama jujur sama diri kita sendiri. Kita sama-sama rindu untuk berubah. Kita sungguh-sungguh rindu untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ayo saudara, sama-sama kita bangkit. Oke, kita lanjutkan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Bagaimana ciri pertobatan sejati? Pertobatan sejati atau pertobatan yang palsu? Tujuannya. Kalau tujuan saudara sudah berubah, kepuas bukan lagi pada kepuasan diri sendiri, kepada kepuasan Allah dan kepuasan sesama, saudara masuk dalam pertobatan sungguh-sungguh. Filipi 3 ayat 7-12. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku mendapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara perhatikan, mulai dari ayat 7, saudara lihat di situ. Ini Paulus berubah tujuannya, berubah tujuan. Dulu apa yang merupakan keuntungan bagiku, begitu kenal Kristus aku anggap rugi. Berubah tujuan. Malahan ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Nah, kalau saudara benar-benar pertobat sejati atau pertobatan yang sungguh-sungguh, benar gak saudara sudah berubah tujuan? Apa yang dulu saudara anggap rugi atau saudara anggap keuntungan, sekarang saudara anggap rugi karena Kristus. Benar gak saudara sudah berubah tujuan sampai ke sana? Paulus bilang di sini, aku menghendaki satu hal, mengenal dia. Itu tujuannya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Arti perubahan hidup Kristus. Perubahan hidup saudara karena kebangkitan Kristus. Sampai kita menjadi
sama dengan penderitaannya, serupa dengan kematiannya. Itu tujuannya. Tujuannya di situ. Aduh, orang dunia pasti bilang, aduh bego. Tapi bagi anak Tuhan itu keuntungan. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan kita surga yang kekal, surga yang mulia. Itu tujuannya. Hati-hati saudara dengan pertobatan kita. Kita nggak bisa main-main lagi. Sekali lagi saya bilang, kita nggak bisa main-main lagi. Kita sudah ditangkap oleh Kristus. Kita sudah ditangkap oleh Kristus. Ayo kita sama-sama tangkap Kristus. Sungguh-sungguh kalau mau nangkep sesuatu, kalau saudara nggak sungguh-sungguh, saudara nggak bakal bisa nangkep. Kalau sesuatu yang diam, saudara bisa nangkep gampang. Tapi ini sesuatu yang bergerak. Saudara nangkepnya pun harus bergerak. Kalau saudara nggak bergerak, saudara nggak bisa tangkep. Kenapa? Karena saudara sudah ditangkap, saudara harus tangkap. Amin. Sampai sini bisa ngerti? Tuhan mau sungguh-sungguh kita berubah tujuan. Berubah tujuan artinya berubah arah, berubah pengejaran. Saudaraku, simak baik-baik ya. Kadang kala pertobatan yang sungguh-sungguh dengan pertobatan yang palsu memiliki cita-cita yang sama tentang kekudusan. Cita-citanya sama tentang kekudusan. Tapi beda, tapi tujuannya beda. Tujuannya beda. Banyak orang berpikir, contoh nih, banyak orang berpikir tabur tuai, tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu kamu tuai. Itu kamu tuai. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan menuai yang baik. Kalau saudara berpatokan pada ini, melakukan firman atau melakukan kebaikan berpatokan pada firman ini, saya bilang sama saudara, saudara nggak berarti belum tulus, benar-benar tulus dalam melakukan kebaikan. Bukan soal kita akan menuai yang baik, tapi karena ada natur baik di dalam kita, yaitu natur Allah, otomatis saudara akan menuai yang baik. Kalau saudara melakukan kebaikan atau menabur kebaikan kepada sesama karena dasar alasan ego, yaitu supaya saudara menuai kebaikan juga, saya bilang, saudara dalam masalah besar sebenarnya. Saudara belum bertobat sungguh-sungguh. Ini berbahaya saudara. Saudara, kita mau menuai yang baik, kita semua mau menuai yang baik, saudara mau menuai yang baik, saya mau menuai yang baik. Gimana caranya kita menuai yang baik? Kita melakukan kebaikan bukan karena untuk menuai yang baik, tapi karena ada natur Allah yang baik di dalam saudara, dan itu otomatis menjadi tujuan kita. Amin. Banyak orang jadi donatur. Kenapa? Karena tujuannya satu, supaya Tuhan mengembalikannya. Semua perbuatan baik supaya dia menuai yang baik. Itu ego, itu prinsip ego yang diselipkan seakan-akan rohani. Sekali lagi, itu prinsip ego yang diselipkan seakan-akan atau nampaknya seperti rohani. Bahaya luar biasa. Kalau kita mempertahankan ini tanpa kita sadar, kita pun dalam bahaya. Mengapa saudara percaya Yesus? Saya tanya sama saudara, ayo, mengapa saudara percaya Yesus? Jawaban kita pasti beragam, tapi kebanyakan jawaban kita supaya kita diberkati, supaya kita mati masuk surga. Saudara belum memahami esensi yang sebenarnya. Kita percaya Yesus supaya kita jadi terang, jadi garam di dunia ini. Dunia ini udah kehilangan rasa. Dunia ini udah gelap. Dunia ini butuh rasa. Dunia ini butuh terang. Oleh sebab itu kita percaya Yesus supaya kita menggarami dunia. Supaya kita menerangi kegelapan dunia ini. Supaya terang Kristus ada di dalam saudara dan ada di dalam saya. Dan supaya terang itu bertumbuh di dalam kita. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hati-hati dengan tujuan kita. Kita berubah arah, berubah tujuan hari ini. Kita koreksi diri kita. Koreksi benar-benar diri kita.
Jangan sampai saudara punya tujuan yang salah, prinsip saudara masih salah. Saudara belum bertobat sungguh-sungguh, tapi kelihatannya seperti sungguh-sungguh. Ingat sekali lagi saya bilang, antara orang yang bertobat sungguh-sungguh dan bertobat palsu, itu cita-citanya kadang mirip, kekudusannya pun mirip. Tapi tujuannya berbeda. Ini yang harus kita koreksi. Sekali lagi, Tuhan mau menjadikan saudara garam dan terang di tengah dunia ini. Banyak orang berbuat baik demi memperoleh manfaat sementara. Saya ulang, banyak sekali orang ingin berbuat baik untuk memperoleh manfaat sementara. Bertobat sejati fokus pada kemuliaan Allah. Kalau saudara benar-benar bertobat sejati, saudara akan fokus pada kemuliaan Allah. Bagaimana caranya saudara menjadi terang, menjadi garam? Bagaimana caranya Tuhan saudara senangkan? Bagaimana caranya hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain? Inilah sebabnya para murid mengetahui hal ini. Mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Mereka merelakan segala-galanya. Bahkan keluarganya sendiri mereka relakan demi Kristus. Ini yang disebut pertobatan sejati. Rela nggak kita relakan segala-galanya demi Tuhan? Bagaimana dengan tujuan kita hari ini? Ingat saudara, ada 3 tadi. Bagaimana dengan ego kita? Masih hidup enggak? Yang kedua, bagaimana dengan hidup kita? Apakah saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain? Apakah saudara dan saya benar-benar sudah jadi berkat bagi orang lain? Nah, yang ketiga, bagaimana dengan tujuan saudara? Kalau tujuanmu benar, engkau bisa dikatakan bertobat sejati. Amin. Oke, kita terus lanjutkan. Bertobat sejati fokus pada kemuliaan Allah. Bagaimana caranya dia menyenangkan Allah? Bagaimana caranya dia menjadi terang, menjadi garam? Hati-hati saudara, hati-hati. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi berkat bagi orang? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah melepaskan ego? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah berubah tujuan kepada Kristus, bukan lagi pada diri sendiri? Dalam hal apa pertobatan sejati dan pertobatan palsu itu tersamar? Kadangkala pertobat sejati dan palsu itu tersamar. Kadangkala. Tapi semuanya harus teruji dengan api. Sekali lagi, semuanya harus teruji dengan api. Saudara boleh berkata 1000 kali, saya boleh berkata 1000 kali, saya bertobat sejati. Tapi begitu ada api, baru itu kelihatan apakah saya sejati ataukah enggak. Sama-sama kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 13. 1 Korintus 3 ayat ke-13. 1 Korintus 3 ayat ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampakkan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Iya, semuanya harus diuji. Kita hari ini, kita ditegur sama Tuhan, ayo sama-sama kita berbalik, sama-sama kita belajar. Apakah kita sungguh-sungguh kita jujur ya sama Tuhan ya? Saya sudah asli belum sih? Saya sudah sungguh-sungguh belum sih? Ataukah masih banyak kepalsuan di dalam saya? Berhati-hati saudara, sekali lagi saya bilang berhati-hati. Hati-hati ya, seringkali tersamar antara yang asli dengan yang palsu. Seringkali tersamar. Contohnya apa? Dalam hal moralitas. Dua-duanya memiliki moralitas. Mau hidup kudus, mau hidup benar. Tapi yang membedakan apa? Motivasinya. Dua-dua punya moralitas, tapi motivasinya berbeda. Orang benar jaga kekudusan karena dia cinta Tuhan. Kita jaga kekudusan. Kenapa? Karena kita cinta Tuhan. Tapi yang palsu, pertobatan yang palsu, itu jaga kekudusan karena pertimbangan keegoisan. Apa? Karena dia takut kena kutuk, takut bermasalah,
takut hartanya hilang, takut kena sakit, takut begini, takut begitu, takut ini, takut itu. Ingat saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Kalau saudara sudah sempurna di dalam kasih, saudara tidak perlu takut berhadapan dengan tahta penghakiman Kristus. Kenapa? Saudara teruji, benar, pertobatan saudara benar. Sekali lagi, dalam hal moralitas, kadang tersamar loh. Jaga kekudusan. Kita jaga kekudusan, jaga kekudusan, jaga kekudusan. Tapi yang palsu, karena fokusnya pada individunya, pada egonya, itu berbahaya. Dalam hal berdoa, contoh dalam hal berdoa, ini yang berikutnya, dalam hal berdoa. Yang pertama, yang asli, yang sungguh-sungguh, yang bertobat sungguh-sungguh, berdoa karena dasar kerinduan, Yang palsu itu karena manfaat. Yang palsu itu karena manfaat. Saya berdoa, kenapa? Supaya saya dapat karunia. Begitu saya dapat karunia, saya bisa explore kepada orang-orang. Saya bisa kasih lihat orang-orang, gua nih orang rohani, gua orang berkarunia. Dalam hal berdoa juga kelihatan motivasinya. Apakah saudara benar-benar berdoa karena saudara rindu Tuhan? Sekali lagi, apakah saudara benar-benar berdoa karena rindu Tuhan ataukah karena manfaat? Karena ketika saudara berdoa, saudara bakal dapat berkah, bakal dapat kepenuhan. Gak bisa gitu. Bukan itu tujuannya. Tujuannya satu, supaya saudara berubah. Ketika saudara bersentuhan dengan Tuhan, masuklah sifat dan karakter Allah di dalam saudara. Terimpartasi sifat dan karakternya. Ketika saudara bersentuhan dengan si A atau si B, saudara akrab dengan si A, si B, saudara bisa terimpartasi sifat dan karakter dia. Makanya firman Tuhan jelas bilang, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati saudara, hati-hati. Dalam hal berdoa, kita lihat motivasi kita. Benar gak berdoanya? Dalam hal semangat beribadah, contoh lagi, dalam hal semangat beribadah dan hal-hal yang rohani. Lihat, dalam hal semangat beribadah, hal-hal yang rohani. Pertobat yang sungguh-sungguh itu karena didasarkan pada cinta Tuhan. Pada cinta Tuhan. Saya rindu datang ke rumah Tuhan. Kita bisa bilang, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi yang palsu, karena takut masuk neraka. Tujuannya apa? Ego, tujuannya ke diri sendiri. Saudara bisa lihat orang Farisi. Mereka rindu hal-hal yang rohani. Mereka rindu untuk menggapai jiwa-jiwa. Tapi apa akhirnya? Tuhan bilang, celakalah kamu. Ini kanker rohani. Saya bilang ini kanker rohani. Matius 23 ayat 15. Matius 23 ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan 1 orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Iya, saudara lihat ya, kita punya hal-hal rohani, semangat sama hal-hal rohani. Kita semangat beribadah, tapi tujuannya salah. Ada dampaknya enggak? Justru kita menjadikan orang di sekitar kita mencela kekristenan. Ini bahaya saudara, ini bahaya. Sekarang saudara lihat, apakah saudara Kristen asli, apakah saudara bertobat sejati, ataukah saudara palsu? Saudara lihat diri kita sendiri, kita sama-sama belajar, kita sama-sama lihat. Kita punya semangat beribadah, kita punya semangat hal-hal rohani, tapi semuanya bisa jadi palsu. Bisa jadi palsu, berhati-hati. Matius 6, semuanya tergantung dari tujuan. Sekarang kita lihat di Matius 6 ayat 2, 5 dan 16. Matius 6 ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencengangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat
dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Iya. Banyak kali kita ibadah atau kita melakukan hal-hal rohani tujuannya satu, ke diri sendiri. Hati-hati saudara, hati-hati. Kadang kita rajin, begitu rajin sama hal rohani, tapi tujuannya satu, ke diri kita. Ini bahaya. Kita kadang explore karunia-karunia kita, tujuannya satu, diri kita. Kita mau dapat pernyataan dari orang-orang di kiri kanan kita. Bahaya. Kita sama-sama belajar. Sama-sama kita belajar. Apakah kita bertobat asli ataukah masih palsu? Berikutnya, kita lihat lagi contoh berikutnya dalam hal melayani. Sama-sama, dua-dua bisa rajin. Yang sungguh-sungguh rajin, yang palsu juga rajin. Tapi dasarnya berbeda. Yang sungguh-sungguh itu karena untuk membalas kebaikan Tuhan. Aduh, saya ini orang yang sudah diberkati Tuhan, sudah dikasihi Tuhan. Saya mau membalas kebaikan Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi yang palsu, karena saya melakukannya karena takut kena kutuk, karena status, karena kepentingan, dan segala macam alasan-alasan pribadi. Dan itu kadang tersembunyi, tidak terlihat, tidak nampak, tapi tersembunyi. Ketulusan pelayanan saudara, bukan ketika saudara memberi, tapi ketika saudara tetap melayani walaupun saudara dilukai. Itu terlihat ketulusan kita. Ketika semuanya serba gak nyaman, ketika semuanya serba gak enak, tapi saudara tetap maju terus, itu terlihat ketulusan saudara. Dan di situ terlihat kesungguhan saudara dalam melayani Tuhan. Kebenaran yang ada di dalam saudara itu terlihat di situ. Oke, contoh berikutnya. Dalam hal melakukan kebenaran, yang sejati sama yang palsu kadang mirip. Tapi yang sejati atau yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran karena dia mengakui hidupnya milik Tuhan. Tapi yang palsu karena untuk mendapatkan imbalan, dapat reputasi, jaga kekudusan, jaga ini. Supaya apa? Supaya dapat reputasi, dapat imbalan. Ini bahaya saudara, ini bahaya luar biasa. Sekali lagi saya bilang, ini berbahaya. Ayo sama-sama kita koreksi. Dalam hal berkorban. Yang sungguh-sungguh dia berkorban karena cinta sama Tuhan. Tapi yang palsu, dia berkorban karena orang sudah berkorban sama dia, karena orang itu baik sama dia, karena orang itu sekutu dia. Dia rela berkorban, dia rela melakukan apa aja. Kenapa? Karena kamu baik sama saya. Nah, ini kembali lagi, semuanya kembali terlihat dari motivasi kita. Semuanya terlihat dari tujuan kita. Semuanya terlihat apakah semuanya kembali ke ego kita atau kembalinya ke Tuhan. Ayo saudara, sama-sama kita belajar. Dalam hal sangkal diri, contoh lagi. Dalam hal menyangkal diri. Berapa banyak orang-orang di luar Kristen menyangkal diri. Mereka rela berpuasa Senin Kemis, rela berpuasa sampai 30 hari,
rela melakukan ini, rela melakukan itu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Karena mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Tujuannya itu. Tujuannya kembalinya ke ego. Tapi ketika saudara benar-benar bertobat sejati atau bertobat yang sungguh-sungguh, tujuannya karena saudara rindu berjumpa dengan Tuhan. Saudara sangkal diri, kenapa? Karena saya mau ketemu Tuhan. Saya sangkal diri, kenapa? Karena ini jalan Tuhan, saya mau ketemu Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan buat saudara dan saya. Masih banyak lagi contoh saudara, masih banyak lagi contoh. Tadi itu beberapa contoh saja yang saya bagikan. Masih banyak contoh lagi yang tersamar, kadang tersamar antara yang sungguh-sungguh sama yang palsu tersamar. Itu baru beberapa, tapi jujur sebenarnya banyak sekali. Setiap aspek kehidupan kita harus uji. Apakah semuanya didasarkan pada Kristus, pada kasih, atau pada diri kita sendiri? Kalau dasarnya pada Kristus, pada kasih, saudara nggak akan pernah kecewa sama sesama. Saudara nggak akan pernah menjadi lemah iman saudara. Saudara tetap semangat, saudara tetap melakukan walaupun saudara dilukai. Saudara lihat Yesus, walaupun dia dilukai, dia disakiti, tetap dia bilang, aku mati bagi kamu. Walaupun kita terus nyakitin hati Tuhan, tapi tetap Tuhan bilang, aku mati bagi kamu. Aku mengasihi kamu. Kenapa? Karena dasarnya kasih, bukan pada diri sendiri. Bagaimana sih kita tahu kalau kita sungguh-sungguh ataukah kita palsu? Hati-hati saudara, saudara boleh nipu manusia, saudara bisa nipu manusia, tapi maaf kita nggak bisa nipu Tuhan. Semua telanjang di hadapan Tuhan, semua transparan. Saudara boleh tampil elegan, saudara boleh tampil sepertinya orang kudus, saudara boleh tampil yang baik, saudara boleh ngomong selembut apapun. Maaf, karakter aslimu pasti akan keluar ketika engkau lewatin api. Nggak bisa dikibulin, nggak bisa dibohongin, Tuhan nggak bisa dimain-mainin. Hayo sama-sama kita berubah, hayo sama-sama kita membangun hidup kita seperti Kristus. Bagaimana kita tahu kita sungguh-sungguh ataukah kita palsu? Kita lihat ya, kita lihat di Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, lihat ya. Siapa yang tahu? Tuhan bilang, aku yang tahu. Bagaimana kita tahu sungguh-sungguh kalau kita sungguh-sungguh ataukah kita palsu? Pertama, saudara akan lihat ketika saudara berinteraksi dengan orang lain. Ketika saudara berinteraksi dengan sesama, masih ada ego nggak? Masih dominan nggak? Masih mau dihormati nggak? Masih siap ditegur nggak? Masih mau dikoreksi nggak? Masih mau dituntun nggak? Atau kebandel? Ayo sama-sama kita belajar. Ayo sama-sama kita koreksi diri kita. Kerohanian bukan hanya cinta Tuhan. Ingat saudara, kerohanian bukan hanya dilihat karena kita cinta Tuhan, tapi juga karena kita cinta sesama. Bukan karena hanya cinta Tuhan, tapi juga cinta sesama. Tidak mungkin seseorang itu jadi spiritual. Tidak mungkin seseorang jadi spiritual tanpa cinta sesama seperti dirinya sendiri. Tidak mungkin seseorang itu rohani kalau dia tidak mencintai sesamanya seperti dirinya sendiri.
belum bisa disebut rohani. Saudara mau atur perkataan sebagus apapun, mau tampil seindah apapun, kalau saudara tidak mencintai sesama seperti diri sendiri, maaf saya bilang, you belum rohani. Yang kedua, bagaimana kita tahu kalau kita sungguh-sungguh atau tidak, atau palsu? Yang kedua, pada saat saudara melakukan firman Tuhan, apakah saudara benar-benar tulus? Ataukah saudara masih bersungut-sungut dalam melakukan firman Tuhan? Aduh, susah banget sih ikut Tuhan, begini gak boleh, begitu gak boleh. Kita sungut-sungut terus mengikut Tuhan. Saudara lihat itu. Yang ketiga, ketika terjadi pergesekan dengan sesama. Ketika terjadi pergesekan dengan sesama, saudara lihat, masih ngedumel gak? Masih berubah gak? Kontak saudara dengan orang itu berubah nggak? Kecewa nggak? Ngambek nggak? Saya bilang sama saudara, ngambek itu sifat anak-anak. Dan anak-anak tidak pernah dijemput Tuhan sebagai mempelai. Sekali lagi saya bilang, ngambek itu sifat anak-anak. Dan anak-anak tidak bisa dijemput Tuhan sebagai mempelai. Kalau saudara mau jadi mempelai, punyalah hati yang luas, yang bebas. Nggak boleh ngambek-ngambekan. Berubah kita ya. Kita dengar firman ini, kita semua, termasuk saya, kita semua berubah yuk. Kita semua berubah. Nggak boleh lagi ada rasa kecewa, nggak boleh lagi ngedumel, nggak boleh lagi sebel, nggak boleh lagi ngambek-ngambekan, nggak boleh lagi baperan. Udahlah, kita lewati, kita maju terus dalam Tuhan. Kita tunjukin kalau kita bertobat sejati. Amin. Yang berikutnya, yang keempat. Ketika saudara digoda oleh dosa. Gimana nih? Saudara ambil gak dosa itu? Banyak orang bilang, tergantung Pak siapa yang goda saya. Saya bilang, waduh kalau begini mah masih palsu. Saudara lihat ya, Yusuf digoda sama Potifar. Potifar itu bukan tante-tante yang nggak bagus. Tapi dia ratu kecantikan loh di Mesir. Dia orang yang cantik. Dia digoda, tapi dia tolak. Kenapa? Karena dia pada dasarnya mencintai Allah. Kalau saudara digoda, gimana? Berani nolak nggak? Atau saudara ambil? Jangan saudara bilang, tergantung siapa yang goda. Wah kalau gitu, pertobatan kita belum benar-benar dong. Kalau semuanya tergantung siapa yang goda. Kalau yang goda, maaf, kalau yang goda jelek, ya kita bisa tolak. Tapi kalau yang goda cantik-cantik, nggak bisa kita tolak. Salah. Kita bisa nolak semua yang berbau dosa. Amin. Ayo kita tunjukin kalau kita adalah pertobat sejati. Yang berikutnya, yang kelima. Saudara lihat yang kelima. Bagaimana caranya membedakan apakah kita sudah sungguh-sungguh atau belum dalam hal pelayanan. Dalam hal melayani Tuhan. Kita nggak bisa membesarkan diri kita dalam hal pelayanan. Nggak bisa. Kenapa? Kadang-kala kita sombong dalam pelayanan. Aduh, gue bisa, gue jago. Nggak bisa. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Maaf ya, saya bilang. Kita nol tanpa Tuhan. Dalam melayani, dalam bidang apapun, kita nol. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau Tuhan nggak mau, bahkan ya, maaf kalau saudara nganterin persembahan aja. Kalau Tuhan nggak mau saudara nganterin persembahan, Tuhan bisa bikin saudara terkancing kaki saudara di tempat duduk. Saudara lihat, semua tergantung dari Tuhan. Kalau saudara masih dilibatkan pelayanan hari ini, saudara bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih boleh melayani Tuhan. Saya orang yang tidak layak sebenarnya melayani Tuhan.
Tapi terima kasih, Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ayo sama-sama kita perbaiki diri kita. Saudara lihat ya, apakah kita sudah asli, sungguh-sungguh pertobatan kita, ataukah masih palsu? Kalau masih palsu, kita dalam bahaya besar. Amin.